warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء العاملين والصوفية المحققين والقراء والمفسرين والمحدثين ومؤلفي كتبنا قدس الله أرواحهم ونور داره إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا والمنتسبين اللهم اغفر لنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah sampailah kita melewati bulan Ramadan untuk hari kelima. Tapi sholat tarawihnya nanti malam ke-6. Fadilahnya sholat tarawih pada malam ke-6, a'tahullahu ta'ala sawaba man tafah bil baitil ma'mur. Allah Ta'ala akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kulla hajarin, dan memohonkan ampun, membaca istighfar untuk yang melakukan sholat tarawih malam nanti. Siapa yang baca istighfar, kullu hajarin, tiap-tiap bebatuan. Batu-batu di darat
juga di laut, ini akan membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk kita yang nanti bisa melaksanakan sholat tarawih malam ke-6. Itulah istimewanya kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimunculkan oleh Allah pada akhir zaman, tapi lebih dikasihi, ya, lebih dimanja karena Allah memanjakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tak lepas dari barokah, ya, barokahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata baginda Nabi, u'titu ummati khamsata asya lam tu'ti li ahadin qablahum. Kata Nabi, u'tiyat ummati, umatku ini telah diberikan khamsata asya, 4 perkara, lam tu'ti li ahadin qablahum, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum umat ini, sampai ke umatnya Nabiullah Adam tidak pernah diberikan. Jadi 5 perkara kata Nabi yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi, yang mana 5 perkara itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Apa saja? Yang pertama, al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Jika sudah sampai malam, ya, pertama, sudah tiba saatnya bulan Ramadan pada malam pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika pada malam pertama bulan Ramadan, yanzurullahu ilaihim, Allah Ta'ala akan melihat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan birrahmah, belas kasih. Sudah berkali-kali disampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini dibagi jadi 3 estafet. 10 hari pertama, ya, ini Allah Ta'ala curahkan banyak rahmat. 10 hari kedua maghfirah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Nah, ini Nabi sendiri yang mengatakan, yang bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah. Jika malam pertama sudah masuk bulan suci Ramadan, pandangan Allah terhadap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini penuh dengan pandangan belas kasih. Apa istimewanya jika Allah memandang kepada kepada para hambanya ini dengan pandangan rahmah? Diteruskan oleh baginda Nabi, dijelaskan, wa man nazarallahu ilaihi birrahmah, barang siapa Allah yang melihatnya dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan mendapat siksaan dari Allah setelah itu, kecuali menyangkut masalah dosa hakul adami. Ini dosa-dosa kepada Allah. La yu'adzibuhu, tidak akan mendapatkan azab ba'dahu abadan. Makanya di hadis lain dikatakan, mang soma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambik. Barang siapa yang melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, semata-mata karena mencari ridha Allah,
Ghufira lahu ma taqaddama, Allah taala akan mengampuni ya, dosa-dosanya akan diampuni. Ma taqaddama yang sudah lewat. Nah, ini sama halnya dengan ketika Allah memandang kita dengan pandangan rahmat ya, pandangan penuh belas kasih. Jaminannya kata Nabi la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan mendapatkan siksa setelahnya. Artinya dosa-dosanya dihapus. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Yang kedua, Allah taala memerintahkan para malaikat, diperintahkan bil istighfari, dengan memohonkan ampun, dengan membacakan istighfar untuk siapa? Lahum ya, untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang memanfaatkan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya Ramadan datang kita abaikan saja, terlewati tanpa kita manfaatkan dengan banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena sudah disampaikan, satu kebaikan itu sudah dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan kebaikan yang kita lakukan di hari-hari di luar puasa. Jadi yang kedua, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat lain, hanya milik umatnya Kanjeng Nabi. Ini yang kedua, Allah taala perintahkan kepada malaikat agar supaya membaca istighfar, memohonkan ampun kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam. Kemudian yang ketiga, anna raihata famis shaim. Yang ketiga itu bahwasanya bau mulut, bau mulutnya orang berpuasa atyabu indallahi, menurut pandangan Allah, atyabu indallahi itu lebih harum mirrihil miski dibandingkan baunya minyak misik. Sekalipun menurut kita baunya orang yang berpuasa itu ya tak nyaman ya. Tak nyaman. Saya tak pernah mendengar bau mulutnya orang yang berpuasa seharum bau misiknya. Belum pernah. Karena di sini cuma dikatakan atyabu indallah, menurut Allah. Itu lebih harum ya. Sekalipun ya, di pandangan di sisi manusia ya, sudah bisa dipastikan bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu baunya ya kayak gitu, seperti di TikTok itu ya. Saya ngucap rokok gigi seperti tak pasah. Kini berapa-apaan saya sekejap TikTok. Nah ini nanti bau-bau harum ya, yang mengharumi surganya Allah ya, yang menyenangkan para bidadari, ini ya bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa. Itu yang ketiga. Warabi'u yang keempat, keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi yang diberikan oleh Allah tapi tak diberikan kepada umat yang lain. Ini yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah, Allah taala berkata ya, memerintahkan kepada surga, ittakhidhi, kata Allah. Surga diperintah ittakhidhi zinataka, ayo berhias, pakailah perhiasanmu ya. Jadi surga
memang tempat yang indah, keindahannya oleh Allah diperintahkan dipercantik ya. Kemudian setelah surga ini diperintahkan oleh Allah untuk mempercantik diri ya, memperindah diri. Allah Ta'ala berfirman, tuba li ibadil mu'minina hum awliyai. Berbahagialah nanti orang-orang hamba-hambaku, orang-orang yang beriman yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, hum, kata Allah, mereka itulah awliyai, kekasih-kekasihku. Ini kelebihan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khamisu, yang kelima ya. Yang kelima, yaghfirullahu taala lahum jami'a. Allah taala jelas menjamin mengampuni ya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam yang telah mengerjakan puasa Ramadan. Oleh karena itu ditutup oleh sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya, di matan hadis lain, barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh di bulan Ramadan, di siang harinya berpuasa imanan wa ihtisaban, semata-mata karena mengharap itu Allah, ghufira lahu ma taqaddama min, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Inilah keistimewaan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kelebihan di mana kelebihan itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Oleh karena itu diceritakan di kitab ini anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam naji rabbahu, bermunajat kepada Rabbnya, memunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyendiri kepada Allah, meminta kepada Allah. Faqala, maka Nabi Musa kemudian berkata, ilahi, duh Tuhan kami, hal akramtah, adakah engkau memuliakan ahadan kepada seseorang mislama akramtani, sebagaimana engkau telah memuliakan aku, kata Nabi Musa. Ini kau orang apa? Soga. Disebut kalimullah karena bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tapi untuk memantapkan seberapa tingginya derajat Nabi Musa di hadapan Allah, beliau ini sempat bermunajat kepada Allah, minta ya, diberitahu, ilahi hal akramta hadan, apakah masih ada orang yang engkau muliakan seperti engkau memuliakan kami, seperti engkau memuliakan aku. Haisus asma'tani kalamak, karena engkau telah memperdengarkan langsung kepadaku firman-firmanmu. Ada. Makanya Nabi Musa itu kalimullah ya, satu-satunya nabi yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Makanya kalimullah ya. Jadi kalam-kalam Allah itu tidak melewati perantara ya. Langsung Nabi Musa mendengarnya sendiri. Kemudian dijawab oleh Allah. Qala Allah Ta'ala ya Musa, Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, hei Musa, innali ibadan, sesungguhnya aku punya hamba-hamba, ukhrijuhum fi akhir zaman, tapi yang nanti kami keluarkan di akhir zaman, bukan di zamanmu, bukan di zaman sebelum kamu, bukan di zaman sebelum kamu. Sebelum kamu artinya zamannya Nabi Adam, tidak. Zamanmu juga tidak. Tapi hamba-hambaku nanti
kami keluarkan di akhir zaman. Innali ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman. Tapi fa'akramhum, kami lebih memuliakan mereka sebab di syahri Ramadan, sebab adanya bulan Ramadan. Jadi kula bi panjenengan berhutang budi dengan Ramadan. Kan kurang berbagai. Kemudian dinyatakan oleh Allah, wa ana akunu aqrabu ilaihim minka. Keberadaanku, kedekatanku dengan mereka, dengan hamba-hambaku yang nanti aku keluarkan di akhir zaman itu lebih dekat daripada kamu. Lebih dekat daripada kamu Musa, yang kamu anggap bahwa kamu lebih dekat, hamba paling dekat dengan aku. Tapi nanti ada sebuah kaum hamba-hambaku yang aku keluarkan di akhir zaman, mereka itu lebih dekat ketimbang aku dekat dengan kamu. Fa inni kallamtuka, sedangkan aku berfirman kepadamu, padahal baini wa bainak sab'una alfi hijabin, antara aku dan kamu ini ada 70.000 hijab, yang kamu anggap bahwa aku bisa langsung menyampaikan wahyu dan engkau menerima langsung wahyu dariku, padahal antara aku dan kamu itu masih terhalang 70.000 hijab. Jadi 70 tabir, 70 penghalang. Itu pun Nabi Musa disebut kalimullah, sekalipun ada penghalang 70.000. Tapi faiza somat ummata Muhammadin, faiza somat ummatu Muhammadin, ketika berpuasa di bulan Ramadan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, arfa'u tilkal hujub, saya angkat, saya lepas tabir-tabir yang 70.000 tabir itu saya lepas. Berarti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dekat tanpa hijab. Nabi Musa saja yang disebut Nabi Kalimullah karena bisa menerima langsung wahyu dari Allah, itu masih ada tabir 70 tabir. Lah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berpuasa ketika sudah tiba saatnya maghrib berbuka, itu dilepas oleh Allah 70 hijab sebagaimana yang menghalang-halangi tabir antara Allah dengan Nabi Musa. Itu saat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad berbuka puasa. Napa artinya? Itu berarti saat berbuka berpuasa itu waktu yang paling mustajabah untuk kita memohon kepada Allah. Minimal jangan sampai lupa doa buka puasa atau setelah berbuka puasa. Minta kamu apa saja. Yang punya hutang minta segera dilunasi hutangnya. Yang punya keinginan untuk menyelesaikan bangunan rumah, monggo. Ini. Fa idza shamat ummatu Muhammadin arfa'u tilkal hujub, ketika berpuasa umatnya Nabi Muhammad kami angkat 70.000 hijab, itu waktu iftari, pada saatnya waktu berbuka. Ya Musa, hai Musa, tuba liman atasakab, hai Musa, maka berbahagialah bagi orang-orang yang tenggorokannya kering, perutnya lapar, fi Ramadana, di bulan suci Ramadan. Fala ujazihim, maka tidak ada balasan dariku untuk mereka duna liqai, kecuali nanti akan bertemu langsung kepadaku, bertemu langsung denganku, katanya Allah. Makanya setiap amal pasti kembali kepada yang mengamalkan, kecuali amalan puasa. Puasa wa ana adzzi bihi, aku sendiri nanti yang akan
mengganjar. Para hadirin hadirat yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan dua hadis yang kami sampaikan kepada panjenengan semua bisa menjadi penyemangat ya, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, juga ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan sehingga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.